time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oroki Ceyastia. Saya dari PAI 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertama dan materi kedua yang telah disampaikan oleh Kak Agus Mahmud dari SPD. Materi pertama ini judulnya Opening of Section Education 2025. Sinergi antara gerakan pramuka dan perguruan tinggi sebagai pilar dalam mewujudkan pembinaan pramuka yang kreatif, inovatif, dan berintegritas. Materinya, optimalitas peran gugus depan, membangun kepemimpinan dan kemandirian melalui pengelolaan yang terstruktur. Pematerinya Kak Agus Muharram SPD. Pengertian yang pertama, pengertian GUDAP, pengertian suatu kesatuan organik terdepan dalam gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota pergerakan pramukaan dalam penyelenggaraan kepramukaan serta sebagai wadah pembinaan bagi anggota muda dan anggota Dewan Muda. Tujuan GUDAP membina dan mengembangkan sumber daya alam, sumber daya kaum muda melalui kepramukaan agar menjadi warga negara yang berkualitas, yang mampu memberikan sumbangan yang positif. Perannya yang pertama, memasyarakatkan dan gerakan pramuka dan kepramukaan. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta serta organisasi kemasyarakatan lainnya. Yang ketiga, mengadakan kemitraan dan kerjasama dengan organisasi kaum muda lainnya. Yang keempat, memupuk dan mengembangkan semangat kelaporan dan pengabdian masyarakat. Unsurnya, yang pertama, tempat, kedua, organisasi, ketiga, administrasi, keempat, program, kelima, keuangan. PDKMK, prinsip dasar kepramukaan dan memfot kepramukaan. Materi yang kedua, perguruan tinggi memiliki peran yang sangat signifikan dan multidimensional dalam penguatan kompetensi pembina pramuka di abad ke-21. Peran ini tidak hanya terbatas pada penyediaan pelatihan formal, tetapi juga mencakup pengembangan keilmuan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan membentuk karakter calon pembina. Berikut adalah penjelasan detail mengenai peran perguruan tinggi tersebut. Yang pertama itu, pendidikan dan pelatihan formal. Penyelenggaraan kursus pembina pramuka mahir KPM, perguruan tinggi terutama yang memiliki program studi pendidikan dapat menjadi penyelenggaraan resmi KPM, baik tingkat dasar KMD maupun tingkat lanjut KML. Ini memastikan calon pembina mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan standar nasional gerakan pramuka. Integrasi dalam kurikulum, program studi pendidikan seperti PGSD, PGMIM, pendidikan kepelatihan olahraga dapat mengintegrasikan materi kepramukaan ke dalam kurikulumnya. Hal ini membekali calon guru untuk tenaga pendidikan dengan pemahaman mendasar tentang kepramukaan sebelum mereka terjun ke lapangan. Pelatihan khusus abad ke-21. Perguruan tinggi dapat merancang dan menyelenggarakan pelatihan khusus yang membekali pembina dengan kompetensi abad ke-21 seperti keterampilan komunikasi. Keterampilan pertama, keterampilan
komunikasi, pelatihan teknik komunikasi efektif dengan berbagai kelompok usia peserta didik, termasuk pemanfaatan media digital. Keterampilan kolaborasi, mengembangkan kemampuan bekerja dalam tim, membangun kemitraan dengan orang tua sekolah dan masyarakat. Berpikir kritis dan pemecahan masalah, melatih pembina untuk membimbing peserta didik dalam menganalisis situasi, mengidentifikasikan masalah dan menemukan solusi kreatif. Kreatif dan inovasi, mendorong pembina untuk mengembangkan metode pembinaan yang menarik, inovatif, dan relevan dengan perkembangan zaman. Literasi digital, membekali pembina dengan kemampuan memanfaatkan teknologi dan platform digital dalam pembinaan dan administrasi permukaan. 2. Mengembangkan keilmuan dan penelitian. Penelitian kepramukaan perguruan tinggi dapat menjadi pusat penelitian untuk mengembangkan ilmu kepramukaan, khususnya dalam konteks abad ke-21. Peneliti dapat fokus pada efektivitas metode pembina. Dampak kegiatan kepramukaan terhadap perkembangan karakter integrasi teknologi dalam kepramukaan dan isu-isu relevan lainnya. Pengembangan modul dan materi pembelajaran. Hasil penelitian dan kajian keilmuan di perguruan tinggi dapat digunakan untuk mengembangkan modul dan materi pembelajaran kepramukaan yang lebih modern, intelektual, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik abad ini. Seminar dan workshop ilmiah. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan seminar, workshop, dan konferensi yang menghadirkan para ahli praktisi kepramukaan untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan inovasi terbaru dalam pembinaan. 3. Pengabdian kepada masyarakat. Pelatihan untuk pembina di sekolah dan masyarakat. Mahasiswa dan dosen perguruan tinggi dapat melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan pelatihan kepramukaan kepada para pembina di berbagai tingkat gugus depan sekolah, komunitas masyarakat. Pendamping